Hai, ketemu lagi dengan saya Lisa Sismona, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sijunjung. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil wawancara saya terhadap dua kepala sekolah sebagai tugas demonstrasi kontekstual terhadap modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikut hasil wawancara saya dengan dua orang kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Charlie Marlinton selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Sijunjung, yaitu kepala sekolah saya. Selamat pagi Pak. Pagi, Untuk memenuhi tugas modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan oleh pemimpin sekolah. Sedikit Pak Charlie mengganggu waktunya. Selama ini di sekolah kita, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membedakan bahwa sebuah permasalahan ini adalah dilematika atau permasalahan tersebut adalah sebuah rujukan moral? Tentu dari setiap persoalan itu tentu kita lihat terlebih dahulu aturan yang sudah kita tegakkan di sekolah ini, atau aturan rujukan peraturan-peraturan yang berjenjang mulai dari tentang suatu satuan pendidikan. Nah, baru dari sana kita bisa memilah mana yang dilema etika, mana yang dilema moral, ataupun yang tidak termasuk ke dalam hal tersebut. Itu ya Pak ya, berarti merujuk lagi kepada peraturan yang sudah ada, yang sudah disepakati, lalu rujukan peraturan-peraturan yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Iya. Nah, selanjutnya Pak, jika ada dua kasus yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan, maka bagaimana Bapak untuk mengambil keputusan di antara kedua permasalahan tersebut? Tentunya kita tidak bisa memutuskan sendiri karena ini adalah lembaga. Maka dalam hal yang berkaitan dengan keputusan kita akan melibatkan secara berjenjang. Bisa saja itu kita melibatkan guru, kita melibatkan seluruh majelis guru, bisa kita melibatkan unsur-unsur pimpinan yang di dalamnya itu ada wakil kepala sekolah, ada nanti juga pelibatan daripada komite itu sendiri. Jadi agar keputusan ini benar-benar keputusan yang kuat, keputusan yang benar-benar lahir dengan secara bijaksana. Ya, berarti sudah dilakukan bahwa pengambilan keputusan itu sesuai dengan alurnya ya Pak ya, betul. Sesuai dengan kasus yang dialami. Nah, jika keputusan yang sudah diambil atau sudah Bapak putuskan tersebut, jika Bapak memutuskan hal tersebut adalah ada kepentingan kebajikan di situ, atau tidak mengambil keputusan itu juga memiliki nilai kebajikan gitu, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Yang sama-sama keputusan tersebut adalah keputusan yang sama-sama baik gitu. Jika diputuskan baik, jika tidak diputuskan dengan hal itu juga baik gitu. Tentunya di dalam hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Apalagi kita SMP ini adalah sekolah yang masih masuk ke dalam cakupan wajib belajar 9 tahun. Tentunya segala keputusan itu berorientasi bagaimana keputusan itu yang tidak merugikan bagi murid atau bagi siswa kita itu sendiri. Itu dalam hal ini kita harus bijaksana, harus bijak kita dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi atau dilema-dilema yang dialami oleh pelajar itu sendiri. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus menguatkan terlebih dahulu pemahaman guru-guru yang mengajar, pemahaman juga tentu kita minta pendapat daripada guru BK yang selama ini tentunya peran dari guru BK itu sendiri tidak bisa lepas ya dari solusi-solusi yang ingin kita capai di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi di sekolah ini, terutama yang berkaitan dengan murid. Nah, lalu di samping dari itu kita juga harus menimbang efek daripada keputusan yang kita ambil. Itu ada prinsip rasa keadilan bagi siswa yang lain, itu begitu Bu Ice.
berarti selama ini Bapak sudah menjalankan pengambilan keputusan itu pada prinsip keberpihakan pada murid gitu ya, Pak ya? Insya Allah. Ya. Oke Pak. Kita lanjut ke berikutnya. Tadi prosedurnya sudah tepat. Menurut Bapak hal-hal apa yang membuat sebuah keputusan itu jadi efektif untuk diterapkan gitu? Ya, tentu agar efektif tentu kita konsisten ya. Kita harus konsisten dengan aturan ataupun komitmen yang sudah disepakati oleh setiap kelas. Agar efektif. Jadi komitmen kelas atau kesepakatan kelas itu yang sudah dibuat oleh anak-anak kita yang ada di dalam kelas bersama wali kelasnya, tentu penekanannya lebih arah ke sana. Lalu kita berupaya untuk mendeteksi persoalan itu lebih awal secara dini gitu. Banyak hari ini guru-guru kita dorong untuk dalam persoalan-persoalan yang dialami oleh siswa dalam belajar, terutama seperti kehadiran, semangat belajarnya, lalu kita memperhatikan perkembangan anak-anak kita dalam belajar itu, makanya mendeteksinya lebih dini, apa perlu lebih cepat anak-anak kita yang guru-guru kita dorong untuk melakukan kegiatan kunjungan rumah atau visit segala macam. Ini menjadi salah satu andalannya. Terutama di program BK Bimbingan Konseling pun kan home visit ini menjadi salah satu obat ya terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh anak-anak kita, karena terkadang komunikasi antara guru dan siswa ini terputus. Kadang nyambungnya itu ketika mereka sudah kita pertemukan antara orang tua, guru dan murid dalam suasana kekeluargaan, yaitu mungkin di rumah gitu. Terkadang di sekolah ini mungkin masih sedikit terbatasi dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Terkadang orang tua itu dan melihat kondisi di rumah pun, terkadang seorang guru, seorang wali kelas itu menjadi tergugah, dia kan, oh ternyata persoalannya ini, lalu bisa merubah kebijaksanaan dan kebijakan sekolah dalam hal ini. Ya, berarti efektifnya itu ketika situasinya kekeluargaan, kemudian ada kolaborasi di situ ya Pak ya. Terus selama ini apa hal-hal atau tantangan-tantangan yang Bapak hadapi ketika sebuah keputusan itu adalah merupakan dilema etika? Tantangannya itu ya, itu tadi tantangannya itu sebenarnya ada pada antara guru dan pihak sekolah itu sendiri. Karena di satu sisi guru tentu ingin guru dalam menjalankan tugasnya tentu memiliki alur terutama dalam penilaian, karena orientasi belajar ini kan ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, ada penilaian sikap. Nah, alur penilaiannya itu terkadang di situ susahnya menentukan atau ketika terjadi hal-hal yang seperti yang kita ceritakan di awal tadi. Nah menyatukan pemahaman, menyatukan konsep dalam pengambilan keputusan antara sekolah dengan guru itu membutuhkan waktu. Ibaratnya kita harus saling bertukar pikiran terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita dalam hal ini, walaupun posisi saya sebagai seorang pimpinan atau pemimpin di sekolah ini, ada saatnya kita kalau hal-hal yang berkaitan dengan keputusan terhadap murid itu kita lebih mengutamakan musyawarah bersama seluruh guru. Jika itu dia terjadi stuck gitu atau tidak bisa memutuskan antara guru dengan guru mata pelajaran atau dengan berapa, kita tentu harus pelibatannya sedikit kita melebar. Mungkin kita membawa guru senior berkonsultasi, kita minta pendapat guru-guru yang sudah berpengalaman, atau kita juga minta pendapat mungkin dengan pimpinan yang lainnya gitu, seperti wakil kepala sekolah ataupun dengan komite kapan perlu ya. Begitu. Berarti tantangannya adalah menyamakan persepsi atau menyatukan lagi visi kita antara kepala sekolah dengan guru-guru
guru yang ada di sekolah ini, gitu ya Pak ya. Kemudian ketika Bapak ingin mengambil sebuah keputusan terhadap suatu permasalahan, apakah itu dijadwalkan atau pada saat itu langsung diputuskan atau seperti apa yang telah Bapak lakukan selama ini? Secara terjadwal tentu tidak, karena masalah ini kan waktunya pun kan tidak bisa kita tentukan. Nah, di dalam mengambil keputusan kita lihat substansi masalahnya seperti apa. Ketika suatu masalah itu kita harus membutuhkan waktu yang cepat, kita harus memutuskannya, maka kita selaku pimpinan itu harus segera mengambil keputusan di saat itu juga. Namun ketika suatu kejadian atau suatu persoalan itu tidaklah menjadi sesuatu yang harus diputuskan pada hari itu, itu kita terlebih dahulu akan membawa ke belakang ya. Ibaratnya itu kita harus melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah, bahkan komite. Ini sangat penting ya, komite ini, karena merupakan perwakilan dari orang tua dan menjadi penyambung lidah kita kepada orang tua. Maka dalam hal itu kita harus mencari waktu ya, mencari waktu, namun tidak dalam waktu yang begitu lama gitu. Berarti tergantung substansi dari permasalahan tersebut. Jika harus cepat diputuskan maka itu diputuskan, tetapi jika membutuhkan musyawarah dari yang lain maka itu yang dilakukan. Oke, Pak. Selanjutnya apa yang selama ini mempermudah Bapak selaku kepala sekolah untuk memutuskan sesuatu masalah yang merupakan dilema etika dari permasalahan yang ada di sekolah ini? Hal-hal yang memudahkan saya dalam mengambil keputusan ya, yang jelas kecenderungan masalah yang muncul di sekolah ini itu dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa itu cenderung dia sama, tidaklah banyak masalah baru yang muncul, sehingga dari pengalaman-pengalaman yang ada sebelumnya melalui dengan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan sebelumnya itu menjadi salah satu menjadi salah satu materi yang bisa kita gunakan untuk dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada saat itu. Dan lagian sistem yang berjalan dengan baik itu sangat mempermudah dan membantu kita dalam memutuskan suatu perkara atau persoalan. Seperti masalah ini kita selesaikan secara berjenjang, mulai dari guru mapelnya, lalu pelibatan wali kelasnya. Ketika wali kelasnya sudah melakukan koordinasi dan melakukan tindakan juga tidaklah selesai, maka ada pelibatan guru BK-nya bersama wakil kesiswaan atau wakil kurikulum dan wakil-wakil yang lainnya, lalu ke jenjang kepala sekolahnya dengan pelibatan komite di dalam hal itu. Mungkin itu BC. Iya, berarti ketika sistem itu sudah dijalankan dengan baik, maka keputusan yang akan diambil akan lebih mudah, gitu ya? Ya, betul. Dari semua tadi hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak simpulkan tentang pengambilan keputusan yang selama ini telah Bapak lakukan di SMP Negeri 7 Sijunjung? Kalau bagi saya di dalam segala sesuatu, di dalam pengambilan keputusan terhadap suatu persoalan yang terjadi di sekolah, tentu yang pertama menjadi prinsip kita adalah bahwa anak-anak yang kita didik itu adalah, pertama kita harus menganggap mereka itu seperti anak kandung kita sendiri. Nah, kita melihat persoalan itu tuh memang secara utuh, jadi tidak separoh-separoh. Nah, sebelum mengambil keputusan itu kita harus terlebih dahulu mencari titik benang merah dari masalah yang muncul itu, sehingga kita dalam memutuskan itu tidaklah menjadi sebuah keputusan yang merugikan siswa itu sendiri. Artinya sesuai dengan yang saya pelajari ya tentang bagaimana filosofinya Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita hadir di tengah-tengah seorang siswa itu adalah benar-benar guru yang berpihak kepada murid itu sendiri, sekolah yang benar-benar bisa melayani kebutuhan-kebutuhan siswa di dalam mencapai cita-cita. Iya, sangat baik sekali ya Pak, karena waktunya juga
sini, Bapak Brigjen Sibu. Iya. Terima kasih untuk kesempatan hari Sama-sama, Bu ini. Ije. Wawancaranya Pak, sukses selalu Pak. Sama Bu Ije, sukses selalu Bu Ije, sehat Iya, selalu. terima kasih. Ya, demikian wawancara saya dengan Bapak Charlie Maminton, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Sijunjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Asmi selaku Kepala Sekolah SMP 23 Kabupaten Sijunjung. Selamat siang Pak. Siang. Sehat ya Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bapak sudah berapa lama Pak menjadi seorang kepala sekolah? Mulai dari awal sudah lebih kurang 11 tahun. Sudah 11 tahun. Iya. Berarti otomatis sudah sangat banyak sekali keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil di sekolah Bapak gitu ya Pak? Iya. Ya, Bapak sudah berapa sekolah ini Pak? Ini sekolah yang sekolah yang ketiga. Kepala sekolah yang Yang ketiga. ketiga. Iya. Itu ingin bertanya Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus atau sebuah permasalahan ketika Bapak mau memutuskan terhadap permasalahan tersebut, apakah kasus ini dilema etika atau hanya bujukan moral saja? Kasus yang pernah Bapak alami di sekolah yang Bapak pimpin, Ya, kasus moral boleh kata tidak ada, Ya. kasus di rumah dalam pembelajaran dan pendidikan sehari-hari. Terutama dalam kasus guru yang sering terlambat, iya, kemudian guru yang mengajar masuk tidak tepat waktu, iya, jam sudah berbunyi, bel sudah berbunyi, masih duduk atau mengobrol dengan teman-temannya. iya. Ini kasus seperti ini diselesaikan dengan memanggil yang bersangkutan, baik disampaikan secara bersama-sama dalam rapat. Kalau masih juga terjadi, itu dipanggil secara pribadi. Iya, berarti ada keputusan-keputusan yang diambil yang berdasarkan bahwa itu adalah dilema etika. Nah, etika. Nah, dilema etika. Nah, selama ini ketika Bapak mengambil keputusan tersebut, keputusan itu adalah yang kalau keputusan itu diambil adalah benar dan jika tidak diputuskan juga benar. Nah, bagaimana Bapak menyikapi permasalahan yang seperti ini untuk mengambil keputusan? Secara umum, Bapak memanggil guru-guru yang bermasalah, Ya. itu diambil keputusan, itu disepakati secara kedua belah pihak. Oh gitu. Jadi kalau nanti diulang lagi dengan kasus yang sama, itu mungkin akan buat perjanjian Iya. tertulis. Dan masih diulang lagi, mungkin akan ditindaklanjuti ke atasan yang berikutnya, Iya. ke pengawas Iya. atau dinas pendidikan. Berarti diberikan pemahaman terlebih dahulu Iya. kepada yang bersangkutan bahwa ini adalah kesalahan sehingga keputusannya seperti ini gitu ya Iya. Pak. Jadi sama-sama sepakat gitu ya Pak. Sepakat, Ya. ya. Kita tidak menyalahkan sepihak kepada guru, mungkin terlambat guru datang ke sekolah mungkin ada masalah di rumah tangga, mungkin punya anak kecil Iya. yang butuh pagi bimbingan atau anak pergi sekolah yang butuh bimbingan seorang tua. Kadang-kadang si guru suaminya juga bekerja. Iya. Kita harus paham dengan hal ini. Iya. Nah, ini masalahnya yang dengan guru. Nah, ketika masalah-masalah lain yang harus Bapak putuskan di sekolah, apa kira-kira prosedur yang Bapak lewati sehingga ini menjadi sebuah keputusan Bapak? Kalau dengan guru sebenarnya tentunya dengan siswa gitu. Ya kalau siswa ya mungkin siswa tidak langsung dengan kepala sekolah, mungkin melalui guru mata pelajaran, Iya. wali kelas, Iya. guru BK. Kalau Iya. tidak juga selesai mungkin baru kepala sekolah. Iya. Mungkin terakhir panggil orang tua, dia buat perjanjian dengan orang tua. Nah, ini biasanya sampai di situ itu biasanya anak sudah mulai jerah. Iya, iya. Ada perubahan lah gitu. Iya. Berarti prosedurnya tetap berjenjang ya Berjenjang, Pak, ya. gitu. Jangan Jangan langsung diambil oleh kepala sekolah. Oh ada bermasalah. Iya. Ini dilempar ke kepala sekolah. Iya. Kalau Pak tidak mau menerima, iya, Pak
serahkan dulu di mana kasusnya. Iya. Dalam kelas dengan guru yang bersangkutan selesaikan dulu. Iya. Kalau selesai oleh guru yang bersangkutan itu tidak ada masalah lagi. Iya. Nah, tapi kalau tidak selesai juga berikan sama wali kelas, guru BK, Iya. bisa mungkin wakil, baru kepala sekolah. Baru kepada kepala sekolah. Berarti prosedurnya sudah berjalan ya, Iya. Pak. Nah, menurut Bapak ketika Bapak prosedurnya sudah berjalan, apa yang membuat sebuah keputusan Bapak itu menjadi efektif gitu ketika diputuskan? Kita komitmen dengan keputusan kita. Nah, ya, kalau memang ya diskor ya diskor. Ya. Kalau memang panggil orang tua perjanjian ya dipanggil orang tuanya. Jadi jangan kita ulur-ulur, kemudian jangan kita lari dari peraturan yang kita buat dengan yang bersangkutan, apakah dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua. Kalau kita lari dengan aturan yang kita buat, nah kita mungkin dianggap tidak tepat waktu atau tidak tepat janji dan segala macamnya. Aturan ya Pak, aturan yang sudah ada, yang sudah iya. dibuat gitu. Iya, itu harus Kemudian komitmen dengan hal tersebut gitu ya Pak. iya. Nah, di sekolah ketika Bapak kan udah ada 3 sekolah ini, apa yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika Bapak memutuskan sesuatu? Apakah ada dari majelis guru mungkin tantangannya, atau ada dari orang tua, atau seperti apa yang sudah yang pernah Bapak alami? Begini Bu, berkebetulan Bapak jadi sekolah itu sekolah yang boleh dikatakan sekolah yang jauh dari Solo. Jadi kalau sekolah yang jauh itu untuk betul-betul menerapkan aturan yang kita buat itu agak sulit. Iya. Karena medan, geografis sekolah yang begitu medannya yang berat. Jadi kita kalau tidak terlalu berbahaya atau tidak terlalu merugikan sekolah, itu bisa kita toleransi. Ada toleransi ya Pak. Nah, sekolah pertama itu memang jauh itu medannya berat, itu kalau di Sijunjung itu termasuk sekolah yang medannya paling berat. Nah, jadi kalau kita menerapkan aturan pada guru, mungkin ada toleransi lah. Nggak mungkin kita patok A di dinding sampai ke atas, ada toleransi kita pada guru karena jarak tempuh guru jauh. Pada umumnya guru berulang dari Baro ke Solo, Amba itu lebih kurang 30 km. Iya, gitu ya Pak. Berarti tantangannya mungkin keadaan alam gitu ya Pak, situasi-situasi. Iya. Oke Pak. Selanjutnya Pak, ketika Bapak mau mengambil keputusan, apakah keputusan itu segera Bapak ambil atau kita jadwalkan dulu untuk diputuskan, atau bagaimana biasanya yang Bapak lakukan? Keputusan itu diambil setelah kita mengadakan perundingan lah kira-kira atau pembicaraan dengan yang bersangkutan. Kalau kita sudah selesai laksanakan, selesai kita bicarakan, sudah kita ambil keputusan lagi. Keputusan kalau masih nanti diulangi itu mungkin jatuh punishment-nya. Iya. Apakah ada orang lain yang untuk berkolaborasi dengan Bapak untuk Bapak memutuskan hal tersebut selain si orang yang bersangkutan ini? Paling-paling kita mungkin panggil wakil, untuk mengambil keputusan terhadap mungkin si pelaku yang berkasus lagi. Jadi ada kolaborasi ya Pak dengan jajaran Bapak di sekolah gitu ya Pak? Ya. Kita untuk ambil keputusan diri, mungkin kita buat ikut sertakan wakil ke sekolah atau guru BK supaya kemudian setelah nanti diputuskan mungkin untuk tidak supaya sama tahu nanti mungkin kita sampaikan rapat secara gitu. Iya. Tetap diinformasikan hasil keputusan tersebut kepada majelis guru gitu ya Pak. Karena kita betul-betul komitmen dengan itu. Selanjutnya Pak, apa faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah Bapak mengambil keputusan tersebut? Yang pertama faktor itu kita tadi sudah sampaikan, kita komitmen tepat waktu, kemudian kita tidak ada tidak memandang si anu sama disamaratakan. Jadi si A, si B walaupun dekat, mungkin ada saudara, ada teman, tetangga. Nah, kita tidak pandang dulu dan lain. Berarti perlakuannya sama terhadap keputusan yang sudah diambil. Gitu. Nah, ini terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang menjadi pembelajaran Pak untuk mengambil sebuah keputusan itu sehingga keputusan itu bisa tidak akan mengganjal bagi Bapak untuk setelah diputuskan?
Yang pertama, kita kembali kepada aturan yang kedua. Kalau kita sudah menjalankan aturan yang kita buat sama-sama, kemudian aturan ini sebelum kita terapkan pada kawan-kawan dulu, itu kita dapatkan dulu, kita catat dulu, kita dapatkan dulu dengan teman-teman, baik dengan siswa yang terlambat, siswa yang membuat PR, itu kan dirapatkan dalam rapat majelis guru. Kemudian dengan guru-guru juga seperti itu. Setelah kita rapatkan, kita sosialisasikan, kemudian kalau kita mengambil keputusan kan kita tidak salah lagi. Nah, sudah hasil kesepakatan kita bersama. Jadi keputusan berdasarkan aturan yang sudah disepakati bersama. Ya, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sukses selalu Pak. Dukung kami calon-calon JGP dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan Pak Asmi selaku Kepala Sekolah dari SMP 23 Kabupaten Sijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan analisis dan melakukan refleksi terhadap hasil wawancara saya dengan 2 orang kepala sekolah, yaitu dari Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Sijunjung dan Kepala Sekolah SMP 23 di Kabupaten Sijunjung. Nah, yang pertama yaitu dari hasil wawancara ini, saya rasa tidak ada lagi pertanyaan yang mengganjal pada diri saya terhadap penjelasan yang telah dijabarkan oleh 2 orang kepala sekolah tadi. Nah, dibandingkan dengan hal-hal yang telah saya pelajari tentang 4 paradigma, 3 prinsip, kemudian 9 langkah pengujian keputusan, kedua kepala sekolah tersebut telah melakukan atau pengambilan keputusan berdasarkan hal tersebut. Selanjutnya, dari kedua kepala sekolah yang telah saya wawancarai, tidak ada salah satu yang lebih menonjol dari yang lain. Kedua-duanya memiliki ciri khas masing-masing dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah yang pertama yaitu lebih cenderung ketika mengambil keputusan itu mementingkan keberpihakan kepada murid. Sedangkan kepala sekolah yang kedua yaitu ketika mengambil keputusan mementingkan atau selalu berkomitmen terhadap peraturan atau aturan-aturan yang telah disepakati di sekolah tersebut. Nah, persamaannya adalah mereka sama-sama mengambil keputusan setelah keputusan tersebut melalui langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang sesuai, yaitu apabila terjadi permasalahannya di dalam kelas maka guru tersebut yang menyelesaikan, kemudian dilanjut kepada wali kelas, kepada guru BK, dan kemudian mengambil keputusan juga berdasarkan hasil musyawarah dengan jajaran wakil kepala sekolah atau juga melibatkan komite sekolah, yaitu sesuai dengan pernyataan kepala sekolah yang pertama, juga cenderung untuk melibatkan orang tua murid dalam pengambilan keputusan-keputusan yang akan ia tetapkan di sekolah tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk pengambilan keputusan, apakah keputusan itu efektif atau tidak. Dari kedua kepala sekolah sama-sama menyatakan bahwa pengambilan keputusan tersebut berdasarkan prosedur yang ada di sekolah. Nah, jika prosedur tersebut sudah dijalankan, maka efektivitas dalam pengambilan keputusan itu jauh lebih baik lagi. Selanjutnya, jika saya sendiri, yaitu sebagai seorang guru bimbingan konseling, akan mengambil sebuah keputusan yang bersifat dilema etika pada lingkungan saya, baik itu kepada murid, kepada rekan guru, atau kepada orang tua, maka yang saya terapkan adalah melihat lagi data-data terhadap permasalahan tersebut. Kita identifikasi lagi data-data permasalahan tersebut. Nah, jika data-data permasalahan tersebut sudah lengkap, sudah konkret, nanti baru kita tentukan apakah hal ini adalah dilema etika atau hanya bujukan moral semata. Kita lihat lagi bagaimana paradigma dari permasalahan ini. Kita mengacu lagi pada 4 paradigma, kemudian kepada 3 prinsip, apakah ini menurut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, apakah ini menguntungkan atau merugikan terhadap murid kita, apakah ini dapat kita lakukan secara bertanggung jawab. Nah, hal yang saya lakukan ke depan adalah selalu mengkomunikasikan keputusan yang akan saya ambil pada
unsur-unsur pimpinan yang di atas saya seperti kepala sekolah atau juga meminta pendapat kepada rekan guru yang lain, sehingga ketika saya memutuskan sesuatu itu sudah berdasarkan dari berbagai sisi pandangan terhadap permasalahan yang akan saya putuskan, sehingga keputusan ini tidak lagi berdasarkan bujukan moral atau hanya semata karena rasa kasihan atau hal-hal yang akan membuat keputusan tersebut tidak bersifat adil untuk diterapkan. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual terhadap modul 3.1 dari saya Lisa Sismona, dan sampai jumpa.